Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairinal gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya dalam program yang sama. Adapun materi kita pada kali ini akan membicarakan tentang sesuatu yang setiap orang membutuhkannya, tentang perkara besar yang dahulu malaikat Jibril seringkali berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerapnya malaikat Jibril berwasiat sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa malaikat Jibril akan menetapkannya sebagai ahli waris. Adapun perkara besar yang dimaksud di sini adalah tentang tetangga beserta hak-hak yang mereka miliki. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan tetangga secara syar'i adalah orang yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah kita. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hal ini meliputi baik yang muslim maupun yang non-muslim, baik yang taat beragama maupun yang fasik dan zalim, baik yang merupakan kawan maupun merupakan lawan, baik yang pribumi maupun orang asing, baik yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan kita maupun kekerabatannya itu yang jauh dengan kita, dan baik yang rumahnya lebih dekat dari rumah kita maupun yang jauh dari rumah kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga yang rumahnya itu lebih dekat dari rumah kita tidaklah sama dengan tetangga yang rumahnya itu lebih jauh dari rumah kita, dan hak-hak yang mereka miliki juga tidak sama. Begitu pula dengan tetangga yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan kita tidaklah sama dengan tetangga yang kekerabatannya itu jauh dengan kita. Apatah lagi ayuhal hadirun dengan tetangga yang taat beragama, jelas berbeda dengan tetangga yang fasik dan zalim, lagi suka menyakiti orang lain. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun jua, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, kaum kirabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat ihwal tetangga dengan sabdanya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadi Iyad rahimahumullahu taala dalam kitabnya Syarhus Shahih Muslim lin-Nawawi ada menjelaskan makna hadis di atas, bahwa barang siapa di antara kita semua
yang telah memeluk syariat Islam secara sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Sementara itu saudaraku, Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengatakan bahwa menjaga hubungan bertetangga itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat kedua ulama tersebut di atas amat selaras dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita umatnya untuk memenuhi hak sesama muslim. Dalam sabdanya beliau mengatakan, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Qil ma hunna ya Rasulullah? Qal idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya, manakah ke-6 perkara itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita disuruh untuk afsus salam, menebarkan salam. Karena dengan salam kita mendoakan seseorang senantiasa berada dalam kebaikan, dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat kepada kamu, maka berilah dia nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke liang kubur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, menceritakan tentang kisah seorang wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka karena dia berbuat buruk kepada tetangganya. Padahal dia adalah wanita yang rajin sholat malamnya, berpuasa pada siang harinya, lagi gemar bersedekah dan berinfak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bayangkan seseorang yang rajin pada sholat malam, sholat nafilah, rajin sholat sunnah, kemudian rajin berpuasa di siang hari, melaksanakan puasa-puasa sunnah, dan rajin bersedekah dan berinfak. Namun orang yang seperti ini tetap masuk ke dalam neraka karena dia berbuat buruk kepada tetangga-tetangganya. Sementara itu saudaraku, di sisi yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita masuk ke dalam surga karena dia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Padahal dia adalah wanita yang biasa-biasa saja. Salat hanya yang wajib-wajib saja, dan bersedekah pun hanya sepotong keju. Karena itu saudaraku, seorang wanita dikatakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, padahal dia hanya melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa pun hanya yang wajib saja di siang bulan Ramadan, dan bersedekah pun hanyalah sepotong keju. Tapi karena dia berbuat baik kepada tetangganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam surga. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali mengingatkan kita umatnya agar kita tidak menyakiti tetangga-tetangga kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu
bawa'iqahu. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya, siapakah orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara diri kita dari menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti tetangga-tetangga kita, baik menyakiti mereka dari perbuatan kita maupun menyakiti mereka dari lisan kita. Kita jaga murka Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari murkanya dan kita kelak akan selamat di dunia, selamat juga kelak di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui bulan Ramadan ini mari kita bangun interaksi yang positif tanpa ada diskriminasi dalam kehidupan bertetangga, baik bertetangga antar individu, bertetangga antar rumah, bertetangga antar kampung, bertetangga dalam pengertian yang sempit dan bertetangga dalam pengertian yang lebih luas lagi. Demikianlah tausiah kita pada kali yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.